Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya ya. Bersama dengan Psikologi Menjawab. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing terkait dengan beasiswa untuk aktivis atau organisatoris seperti itu ya. Nah, beasiswa ini memang memiliki semangat yang tinggi dalam rangka apa? Dalam membentuk kepemimpinan ya. Jadi pemimpin yang berkarakter dan juga berkompeten. Di dalam program beasiswa ini, beasiswa ini disebut dengan Bakti Nusa ya. Nah, ini memiliki 3 bentuk program atau yang programnya ya, program beasiswanya. Pertama adalah support aktivitas. Jadi support aktivitas ini merupakan dukungan dana, jadi dapat uang ya, finansial ya, yang diberikan kepada para penerima manfaat sebagai bentuk dukungan aktivitas sebagai sosok aktivis. Oke ya. Jadi ini kalau baca dari sini, ini kita ketahui bahwa ini harus istilahnya pengurus organisasi lah, kira-kira seperti itu ya. Terus kemudian pembinaan dan pengembangan diri. Nah, selain dari support atas aktivitas berupa dana tadi ya, yaitu pembinaan dan pengembangan diri. Nah, ini program pembinaan pengembangan diri bagi para aktivis ya, terutama terkait dengan pengembangan profil kepemimpinan yang di dalamnya ada value tentang integritas, profesional atau cendekia ya. Terus kemudian transformatif dan kemudian melayani atau service ya. Dan kemudian juga pendampingan, jadi setiap wilayah program dikelola oleh seorang fasilitator yang menjadi peran sebagai coach. Jadi ini akan didampingi sama orang yang lebih senior yang menjadi model ataupun istilahnya apa ya? Ya, dia akan mengelola pembinaan-pembinaan dan juga memberikan pendampingan ataupun coaching ya. Nah, beasiswa ini kalau lihat dari sini setiap wilayahnya ini khusus buat yang ada di wilayah Jawa. Oke ya, di wilayah Jawa. Kalau sebelumnya juga ada beasiswa S1 tapi luar Jawa. Kalau ini adalah di Jawa. Oke, kita lihat. Oke ya, kita lihat terkait sama proses seleksinya seperti apa gitu kan ya. Oke. Ini beasiswa disebut dengan beasiswa Bakti Nusa. Lembaga yang menaungi ataupun yang mendanai adalah Dompet Duafa ya. Terus kemudian yang didapatkan apa saja? Ini dana dukungan aktivitas 1 juta per bulan selama 6 bulan. Jadi dapat dana dukungan buat aktivitas itu boleh dibilang 6 juta ya selama proses, karena ini beasiswanya adalah 1 tahun ya. Selain kemudian dana juga pengembangan kepemimpinan selama 1 tahun. Dan juga ada pelatihan kepemimpinan nasional, ini ada semacam pertemuan nasional gitu ya. Terus kemudian ada coaching dari aktivis senior, tadi sudah saya sampaikan. Dan yang menarik adalah dapat juga kesempatan untuk magang kemanusiaan di daerah 3T ya. Dan tentu juga memiliki jaringan silaturahim yang banyak, yaitu nasional dan juga internasional, karena alumninya juga sudah banyak para aktivis-aktivis ya. Dan juga apresiasi kepemimpinan dan penerbitan buku bersama. Jadi selama mendapatkan beasiswa nanti akan ada kesempatan untuk menulis pengalamannya ya, aktivitasnya, sehingga nanti bisa dibukukan. Lalu syarat-syaratnya apa saja? Baik, nah sebelum lebih lanjut ya, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu channel Psikologi Menjawab untuk bisa memberikan dukungan pada channel ini sehingga terus berkembang ya. Dan juga kepoin video-video Psikologi Menjawab, barangkali ada yang Anda temukan di sini, misalnya terkait ada info beasiswa S1 manajemen dan juga S1 akuntansi dan juga S2 manajemen ya. Terus kemudian juga ada beasiswa buat santri, terus ada beasiswa S1 di Oxford ya dan juga di Cambridge.
Terus kemudian beasiswa S1 untuk di luar Jawa dan kuliah gratis S1, S2 di luar negeri. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekalipun mungkin ada timeline-nya ataupun waktunya yang sudah terlewat, tapi setidaknya nanti bisa jadi gambaran untuk berikut-berikutnya ya. Oke, baik. Lalu yang dibutuhkan syaratnya apa? Ini kriterianya ya. Jadi kriterianya satu adalah aktivis kampus beragama Islam. Nah, ini memang dikhususkan untuk yang beragama Islam. Mahasiswa tingkat 4 dari kampus program. Tingkat 4 berarti semester 7 ya. Memiliki IPK minimal 3,00, jadi minimal ya, alangkah lebih bagus kalau IPK-nya lebih dari ini ya. Jadi kan ada persaingan dan proses seleksi sehingga nanti kan bisa lebih unggul atau peluangnya lebih besar. Tidak pernah menerima beasiswa sejenis, jadi ataupun beasiswa kepemimpinan ini memang diperuntukkan bagi mereka yang belum pernah mendapat beasiswa ya. Terus terkhusus nih yang kepemimpinan ya. Pengurus organisasi kampus, jadi pengurus organisasi kampus ya, baik kerohanian, terus kemudian ilmiah ataupun politik semacam BEM Senat seperti itu ya, baik yang di luar kampus atau mungkin ada juga yang aktivitasnya ekstra ya di kampus, mungkin perpustakaan, terus pengembangan katakanlah desa seperti itu bisa ya. Memiliki kemampuan bahasa asing yang lebih bagus lagi, jadi nilai tambah ini ya. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian program hingga selesai, jadi 1 tahun. Nah, alur seleksinya ini pendaftaran online ataupun seleksi berkas ya. Nah, memang sudah terlewat ya, tapi ini bisa jadi informasi lah buat Anda yang mungkin semesternya masih tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ya. Jadi ini bisa jadi semacam milestone ya. 24 Februari sampai 8 Maret. Jadi seleksi berkasnya itu antara bulan Februari dan Maret. Nah, gitu kan. Karena ini kan biasanya transisi ini semester berapa? 7 ya, atau ke tahun keempat kan. Terus kemudian pengumuman lolos administrasi Maret. Jadi Maret tuh pengumuman lolos administrasi. Terus kemudian diverifikasi lagi verifikasi Maret, terus kemudian pengumuman juga Maret. Selanjutnya ada wawancara dan uji publik ya. Wawancara ini ada wawancara dan mungkin soal kompetensi kepemimpinannya ya, ini kan uji publik atau mungkin gagasan-gagasannya, kurang lebih seperti itu ya. Terus April ataupun Mei sudah diumumkan. Nah, ini informasi penting ya. Ini detailnya nanti saya cantumkan linknya di bawah ya, di kolom deskripsi. Nah, kampus mana saja yang berpeluang untuk mendapatkannya? Nah, mari kita lihat. Kalau di sini memang saya tidak temukan secara khusus ya di mana saja. Cuman dari data ini yang masuk ya, dari pelamarnya atau pendaftaran kita bisa cermati nih ya. Dari UGM ini untuk wilayah Yogyakarta. Terus kemudian ada UGM Surabaya, ini ada Unair, terus kemudian ada ITS ya. Jadi Universitas Airlangga, terus kemudian Institut Teknologi 10 November, ini Surabaya. Terus kemudian ada Solo. Buat yang di Solo bisa mendaftar di Universitas 11 Maret ya. Terus kemudian Solo, Semarang. Semarang ada Universitas Diponegoro. Terus kemudian ini ada Unsud juga ya di Purwokerto, Universitas Jenderal Sudirman. Terus kemudian ke barat ada di Palembang ya, Universitas Sriwijaya. Terus berikutnya lagi ada Universitas Andalas di Padang. Ya, terus kemudian di Medan juga ada Universitas Sumatera Utara. Lalu ini balik lagi ya, di Malang ada Universitas Brawijaya, ini Malang. Terus di Jakarta ada UI, Universitas Indonesia. Terus kemudian di Bogor ada IPB ya, Institut Pertanian Bogor.
Nah, di Bandung ini ada Universitas Padjadjaran dan Institut Teknologi Bandung ataupun disebut ITB. Nah, itulah kampus-kampus yang berpeluang untuk bisa mendapatkan beasiswa ini ya, beasiswa Bakti Nusa. Nah, kita sekilas untuk lihat profilnya, ini tadi sudah ya, bahwa ini beasiswanya memang untuk aktivis organisasi yang akan mendapatkan uang selama 6 bulan, mas per bulannya 1 juta berarti 6 juta berarti 6 bulan, terus kemudian selama 1 tahun akan mendapatkan pembinaan kepemimpinan ataupun pengembangan diri, terus kemudian juga mendapatkan coaching. Nah, demikianlah informasi beasiswa dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan untuk subscribe channel ini bagi Anda yang belum subscribe, dan silakan untuk bagikan, mungkin ada kerabat ataupun saudara yang butuh informasi. Dan ini untuk saya tekankan untuk aktivis ya, angkatan keempat berarti semester 7, dan biasanya bukaannya itu bulan-bulan Februari. Jadi siap-siaplah bulan Januari ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.